Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas materi tentang pengertian persepsi, sikap, dan kepuasan kerja dalam perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi, terutama dalam hal pengawasan, perlu dalam memantau dan menilai kinerja setiap anggota yang terlibat dalam suatu organisasi. Apakah merasa puas atau tidak dalam melaksanakan suatu visi misi di dalam organisasi tersebut? Dalam suatu organisasi, sikap sangatlah penting karena menjadi sorotan dan komponen utama dalam memberi persepsi apakah seseorang tersebut merasa puas akan suatu pekerjaan yang telah dicapainya atau merasa tidak puas. Karena itu, di sini kami akan membahas pengertian persepsi, sikap, dan kepuasan kerja dalam perilaku organisasi. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses yang ditempuh individu-individu untuk mengorganisasikan dan menafsirkan kesan indera mereka agar memberikan makna kepada lingkungan. Namun, apa yang merupakan persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan yang objektif, karena perilaku orang didasarkan pada persepsi mereka akan realitas dan bukan pada realitas itu sendiri. Maka persepsi sangat penting pula dipelajari dalam perilaku organisasi. Individu mempersepsikan suatu benda yang sama secara berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, faktor pada pelaku persepsi. Kedua, faktor yang ada pada objek atau target yang dipersepsikan. Ketiga, faktor konteks situasi, di mana persepsi itu dilakukan meliputi waktu, keadaan, atau tempat kerja, dan keadaan sosial. Sikap adalah suatu kesiapan untuk menanggapi suatu kerangka yang utuh untuk menetapkan keyakinan atau pendapat yang khas, serta sikap juga pernyataan evaluatif, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan, mengenai objek, orang, atau peristiwa. Sikap mencerminkan bagaimana seseorang merasakan sesuatu. Seseorang dapat mempunyai ribuan sikap, tetapi dalam hal ini terbatas pada yang berkaitan dengan pekerjaan. Dalam hal ini ada 3 sikap yang sangat mempengaruhi terhadap suatu pekerjaan, yaitu yang pertama kepuasan kerja, yang kedua keterlibatan kerja, dan yang ketiga komitmen pada organisasi. Lotz-Key memberikan definisi mengenai kepuasan kerja sebagai keadaan emosi yang menyenangkan atau positif yang dihasilkan dari penilaian atas pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi karyawan tentang sejauh mana pekerjaan mereka dapat memberikan keadaan emosi seperti itu. Ada 3 dimensi penting dari kepuasan kerja, yaitu pertama, kepuasan kerja adalah respon emosional terhadap suatu situasi kerja. Kedua, kepuasan kerja seringkali ditentukan oleh sebaik apa hasil pekerjaan memenuhi harapan. Ketiga, kepuasan kerja sering menggambarkan beberapa sikap yang berhubungan. Locke juga mengatakan bahwa kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja adalah fungsi dari hubungan yang dirasakan antara apa yang orang inginkan dari pekerjaannya dan apa yang diharapkan benar-benar tersedia. Ketika seorang dihadapkan dengan suatu gambar dan diminta untuk menjelaskan apa arti gambar tersebut, maka masing-masing individu akan menjawab dan menjelaskan gambar tersebut sesuai dengan apa yang dilihat oleh orang tersebut, dan masing-masing orang akan menjawab dengan interpretasi yang berbeda meskipun maksudnya adalah sama. Tetapi itulah yang
akan dikatakan persepsi. Selanjutnya yaitu adalah sikap positif yang harus dimiliki. Yang pertama yaitu kita harus memiliki sikap peka terhadap sekitar. Yang kedua, jangan suka ikut campur urusan orang lain. Yang ketiga, dengarkan saat orang berbicara padamu. Yang keempat, tanggap dengan keadaan. Yang kelima, bermurah senyumlah. Dan yang keenam, mengayomi. 7, biasakan mengucapkan tolong, maaf, dan terima kasih. Yang kedelapan, bersyukur. Yang kesembilan, positive thinking. Tanda kepuasan kerja karyawan. Yang pertama, pekerjaan itu sendiri. Yang kedua, faktor imbalan. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, rekan kerja. Yang kelima, kesesuaian antara kepribadian dan pekerjaan. Yang keenam, fasilitas. Yang ketujuh, komunikasi. Yang kedelapan, kondisi kerja. Yang kesembilan, budaya perusahaan. Yang ke-10, kesempatan untuk berkembang. Sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.